Zain Assegaf yang kerap disapa Habib Kribo berpendapat bahwa Anies Baswedan adalah pemimpin yang tidak bakal dipilih Rasul. Selain itu, isu terkait sosok yang akan mendampingi Anies pada pemilu 2024 pun masih belum jelas. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akwina Angger di News on Trending. Pegiat media sosial Zain Assegaf atau yang akrab disapa Habib Kribo sempat mengeluarkan pendapat pedasnya terhadap baca pres Partai Nasdem, Anies Baswedan. Ia menyebut bahwa Anies merupakan salah satu pemimpin yang tidak bakal diterima oleh Rasul. Hal tersebut disampaikan Habib Kribo lantaran Anies mendapatkan penghargaan sebagai anggota pendiri Dewan Penasehat Internasional di Institut Studi ASEAN Oxford University. Menurutnya, Anies sosok yang ambisius ingin menjadi presiden. Islam itu sudah mewarning kok, kata Nabi. Janganlah kamu mengangkat orang yang meminta-minta jabatan atau terlalu ambisi. Janganlah kamu angkat menjadi pemimpin, kata Habib Kribo dikutip Sabtu 21 Januari 2023. Kalau orang mau kembali ke ajaran Nabi, selesai. Tipe Anies ini apa? Orang yang ditolak oleh Rasul karena minta-minta, terus terlalu ambisi sampai ke luar negeri jual diri, lanjutnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Habib Kribo juga menyebut Anies sebagai sosok pemimpin bermental budak. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika Ketum DPP Partai Demokrat AHY disodorkan menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Abu mengatakan pihaknya siap untuk melakukan musyawarah soal pasangan capres dan cawapres. Terlebih soal peluang bagaimana Anies berduet dengan AHY. Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai sosok AHY, Abu memberikan penilaian positif terhadap putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Menurutnya, semua tergantung kesepakatan. Sebelumnya, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyatakan bahwa koalisi perubahan yang akan dijajaki Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak akan goyah seiring dengan adanya isu perombakan kabinet atau reshuffle. Syahrial mengatakan Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun hanya supaya dapat berlayar ke Pilpres 2024. Menurutnya, jika kekinian ada upaya-upaya untuk melemahkan terbentuknya koalisi perubahan, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh. Lebih lanjut, Syahrial menyampaikan saat ini tim kecil penjajakan koalisi perubahan tengah konsentrasi pada langkah-langkah pemenangan pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Nasdem enggan berbicara banyak. Mereka berharap ada kepastian dari PKS dan Partai Demokrat untuk sama-sama menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali melihat belakangan pembicaraan hanya seputar mencocokkan Anies dengan sejumlah kandidat yang dinilai potensial sebagai cawapres. Tetapi pembahasan mengenai kepastian mendukung Anies belum juga disampaikan oleh koalisi perubahan. Nasdem sendiri memang menyerahkan pemilihan cawapres oleh Anies. Menurut Ali, pembicaraan seharusnya baru masuk ke kriteria, belum sampai kepada figur tertentu. Menurut Ali, Nasdem ingin ada diskusi terkait dukungan Anies memang dipilih karena ada syarat tertentu atau memang mendukung penuh Anies karena berharap Anies dapat melahirkan kesejahteraan untuk Indonesia. Ali menegaskan Nasdem yang sudah lebih dulu mengusung Anies kini sedang mencari rekan koalisi. Paling intens ialah koalisi perubahan yang dijajaki bersama dengan PKS dan Demokrat. Tetapi meski komunikasi melalui tim kecil intens berjalan sejak Oktober, penjajakan koalisi belum juga mendeklarasikan diri, atau bahkan sekedar bulat menyatakan dukungan terhadap Anies lebih dulu. Sementara itu, terkait PKS yang mengaku tidak masalah Demokrat menyodorkan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres pendamping Anies, Nasdem enggan ikut menilai. Ali sebatas menilai AHY secara pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai cawapres. Sebab Nasdem benar-benar menyerahkan pemilihan cawapres kepada Anies. Agus Harimurti Yudhoyono tengah diisukan berpotensi menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
Namun baru-baru ini Demokrat justru menunjukkan sikap legowo. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan bahwa partainya tidak pernah memaksakan agar AHY harus menjadi pendamping Anies. Menurut Andi, Demokrat justru mempersilahkan tokoh lain jika memang ada dan lebih baik untuk menjadi pendamping Anies di pemilu 2024. Dalam kesempatan ini, Andi berharap agar koalisi perubahan segera terbentuk untuk mempersiapkan pesta demokrasi terbesar 2024 mendatang. Adapun koalisi ini akan diisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sejauh ini pihaknya bersama partai yang akan bergabung ke koalisi perubahan sudah mulai mencapai kesepakatan setelah kerap melakukan komunikasi intens. Kendati demikian, koalisi perubahan memang belum resmi dideklarasikan. Ini karena menurut Andi pihaknya memang tidak terburu-buru. Selain AHY, Khofifah Indar Parawansa juga diisukan akan menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Pertimbangan Khofifah memiliki kans sebagai cawapres tidak terlepas dari pengaruhnya di Jawa Timur. Khofifah merupakan gubernur Jawa Timur, salah satu provinsi yang suaranya akan diperhitungkan dalam Pilpres 2024. Tetapi Nasdem enggan terjebak untuk membicarakan perihal figur, apalagi jika Khofifah kemudian dicocokkan dengan Anies Baswedan selaku bakal capres Nasdem. Sebelumnya, pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menyarankan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat untuk memberi perhatian khusus terhadap daerah Jawa Timur. Daerah tersebut harus menjadi pertimbangan saat hendak menentukan siapa calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Jatim merupakan satu dari 6 provinsi yang menjadi zonasi pertempuran primer. Pangi mengatakan pertarungan Pilpres 2024 sangat tergantung dengan Jatim. Karena itu, Anies seharusnya memilih figur cawapres yang memiliki kekuatan atau basis di daerah tersebut. Satu yang menonjol saat ini ialah Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim. Pemilihan Khofifah menjadi cawapres dinilai Pangi dapat memberikan suara untuk Anies. Mengingat figur Khofifah yang cukup kuat dan mengakar di Jatim, apalagi latar belakang Khofifah yang merupakan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini membandingkan apabila Anies memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ketimbang Khofifah sebagai cawapres. Menurut dia, konfigurasi Anies AHY meski kuat secara nasional tetapi masih punya kelemahan. Dengan prediksi Gubernur Ganjar Pranowo ikut meramaikan pencalonan pada 2024, maka sudah wajib bagi Anies meminang Khofifah menjadi cawapres. Hal ini dilakukan untuk memecah suara Ganjar yang mendominasi Jateng dan Jatim. Itulah rangkuman berita terkait pencapresan Anies Baswedan yang juga dikomentari oleh Habib Kribo. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingswara.com.